Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami ini. Tuntun dan pimpinlah kami Tuhan melalui firman-Mu yang senantiasa kami renungkan dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Aina holum dohamu najolo, alai tiur do anggun waing di bagasat Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hatiuron. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Seorang anak lebih menyukai suasana terang daripada gelap. Sebab ketika ruangan di mana dia berada dalam keadaan gelap, maka dia tidak dapat melihat apapun, bahkan orang tuanya yang berada di sampingnya sekalipun. Dung sonang rohana, molo dang takas parnidaanna. Tetapi kalau suasana terang, maka hatinya gembira, sebab dia dapat melihat dengan jelas keberadaan orang tuanya dan dapat melihat segala yang ada di sekitarnya. Terang akan membawa sukacita dan kegembiraan. Kita dapat menentukan arah langkah kita dan menjauhkan kita dari bahaya. Sementara gelap dapat menggoda kita untuk bersungut-sungut, mengeluh, dan mengakibatkan kita tersandung. Dahulu kita adalah kegelapan. Artinya, sebelum Kristus memanggil kita menjadi pengikutnya, kita adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Kita tidak mengetahui arah langkah kita. Dalam menentukan pilihan, dasar dan penuntun kita tidak miliki. Perilaku kita juga perilaku orang dalam kegelapan. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari kegelapan. Menarik kita dari situasi gelap kepada terang. Sehingga kita hanya dapat menjadi terang ketika kita berada di dalam Yesus, sebab Yesus adalah sumber terang kita. Di luar Yesus, kita hanya akan kembali kepada kegelapan. Ketika Yesus telah menarik kita kepada terang, kita hidup di dalamnya, yaitu di dalam terangnya. Maka bagaimana kita tetap konsisten untuk setia hidup di dalam Yesus, supaya hidup kita juga terus-menerus sebagai terang. Hidup kita yang telah diperbaiki Tuhan Yesus harus terus dirawat. Butuh kesungguhan dari kita untuk tetap setia berada dalam terang Tuhan, supaya kita tidak tertarik kembali ke dalam kehidupan yang lama, yaitu kegelapan yang semakin gelap. Seperti perumpamaan Yesus yang menggambarkan kembalinya roh jahat. Yesus menyayangkan kecenderungan manusia yang kurang dalam menjaga sesuatu yang telah diperbaiki oleh Tuhan. Sebab tidak cukup hanya menjauhkan kejahatan, tetapi tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik oleh kesungguhan kita hidup dalam Roh Kudus. Seseorang yang telah dibersihkan dari roh jahat, karena hatinya tidak segera diisi dengan kebaikan, maka roh jahat akan memasuki yang kosong itu, bahkan digambarkan 7 kali lipat dari roh jahat sebelumnya. Jika kita telah ditarik dari kehidupan kegelapan yang lama dan kepada kita dianugerahkan dengan kehidupan yang baru, yaitu menjadi terang di dalam Tuhan, hidup kita menjadi anak-anak terang. Maka dibutuhkan kesungguhan dari kita sendiri untuk dapat menghidupi terang di dalam Tuhan. Hidup kita mencerminkan iman kita kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan, mari lakukan sebagai anak terang yang membawa kegembiraan, sukacita bagi orang di sekitar kita. Kehadiran kita sebagai anak terang menjadi penuntun bagi orang di sekitar kita dalam menentukan pilihan mereka dalam hidupnya. Setidaknya hidup kita sebagai anak terang itu berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita jika kita setia dan konsisten. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi oleh terang Tuhan, sebab kita berada dalam Tuhan, maka kita tidak membiarkan hati dan pikiran kita untuk kembali kepada kehidupan lama, kehidupan kegelapan yang dulu.
kita telah disibukkan dan dipenuhi oleh perilaku dan perbuatan sebagai anak terang, sebab anak terang menjadi status baru kita yang harus kita wujud nyatakan melalui totalitas kehidupan kita. Setialah sebagai anak terang di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami hari ini dan untuk selanjutnya untuk boleh setia hidup di dalam Tuhan, setia hidup sebagai anak terang, perilaku kami, tindakan kami, perkataan kami, semua adalah sebagai anak terang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menganugerahkan kegembiraan, sukacita bagi kami, karena kami adalah anak terang. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.